nama Yesus Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami siap dipulihkan oleh firman-Mu. Kami siap dinasehati oleh firman-Mu. Engkau sudah urapi hamba-Mu. Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Aduh, nyaman dan enak ya. Ini protokol kesehatannya ketat sekali. Dan saya suka ini. Saya suka. Karena beberapa gereja yang jadwal saya terus ke sana, saya tanya protokol kesehatan enggak? Pasti pastor, jalan. Oke? Karena ketika kita menjaga kesehatan, artinya apa? Kita menghormati Kristus yang sudah memberikan kesehatan kepada kita. Orang-orang hidup sembrono. Di masa-masa seperti ini, ketahuan siapa yang mengandalkan Tuhan, siapa yang mengandalkan manusia. Kelihatan. Awal-awal kemarin belum. Masa-masa PSBB awal. Apa PSBB? Pemasukan saya babak belur. Salah. PSBB saya adalah pandang salib, berkat berlimpah. Amin, tepuk tangan dong. Makanya ketika Gubernur DKI memperpanjang PSBB, yes, saya pandang salib terus, berkat saya berlimpah. Nah sekarang orang ketahuan, siapa yang mengandalkan manusia, siapa yang mengandalkan Tuhan. Ada orang deposito masih banyak, tidur nyenyak, ruangan dingin, masih ngeluh. Saya bilang, enggak menghormati Tuhan kamu. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen sekarang diuji apanya? Imannya. Waduh pastor, udah kena PHK saya. Aduh. Ya saya bisa mendoakan kamu. Supaya apa? Kamu tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun hari ini engkau ter-PHK. Ketika Elia di tepi sungai Kerit, apa masalahnya? Sungainya kering. Tapi apakah Elia marah-marahin sungai itu? Kenapa kering sih? Hah? Udah enak-enak tiap hari saya hidup dari sini. Kenapa tiba-tiba kering? Enggak. Dia enggak marah-marahin sungai itu sebab dia tahu marah-marahin sungai percuma. Mendingan dia lihat ke atas dan ngobrol lagi sama Tuhan. Kemana lagi Tuhan? Sarfat. Jalan. Amin. Dia tungguin sungai Kerit itu. Waduh. Mati juga di situ. Jangan tangisi keritmu. Pandemi ini, virus ini, belum ada vaksinnya sampai hari ini. Enggak apa-apa. Yang bisa membuat kita sehat ya, yang pertama doa, yang kedua protokol kesehatan itu. Pakai masker. Ya, cuci tangan. Ini tangan saya lebih glowing daripada muka saya. Lebih bersinar tangan saya. Main ke rumah orang suruh cuci tangan tapi nggak disuruh makan. Cuci tangan, kirain mau makan, enggak, duduk. Jaga jarak, cuci tangan. Udah. Kayak flu, pilek. Ada obatnya? Nggak ada. Loh, itu yang dijual-jual itu meredakan gejala flu. Kalau sudah kena flu, sudah. Ikuti aja. 2 minggu sembuh. Ya. Bagaimana supaya tidak flu? Ya jangan main hujan-hujanan. Ya, kalau musim hujan. Jangan minum minuman yang bisa mengakibatkan flu. Kayak gitu. Orang-orang percaya sekarang diuji imannya. Kalau orang imannya udah kuat, tenang. Jalan terus.
Anak muda datang ke saya, Pak Pendeta, ada kerjaan enggak? Ada. Apa? Ikut saya bagi-bagi makanan. Kamu bisa apa? Saya bilang. Dulu sih pernah kursus Pak Pendeta. Kursus apa? Bersihin AC. Masih bisa sekarang? Masih. Alatnya ada. Punya Pak Pendeta. Oke. Minta nomor WhatsApp kamu. Saya promoin ke teman-teman. AC-mu kalau sudah mulai kotor, bersihin tuh. Biar gak ada virus. Nih hubungi orang ini. Sehari bisa 3-4 rumah dia kunjungi. Hah? Diuji imanmu. Engkau diam aja, mati. Tergerus oleh virus. Datang lagi Pak Pendeta. Karena dia cerita tadi yang tukang AC tadi cerita. Ke Pak Hari. Cerita terus. Dari mulut ke kuping, bukan dari mulut ke mulut. Pak Pendeta, saya sih nggak bisa bersihin AC Pak. Tapi dulu pernah lah belajar itu betulin HP gitu. Yang mati total pun bisa hidup Pak. Bagus. Jadi kamu terima bongkar pasang handphone. Bongkar aja, nggak bisa kalau bongkar aja. Harus bongkar pasang. Jadi jangan diam. Istri saya mulai mengaktifkan lagi. Bisa jahit ya. Jemaat yang kami layani di perempatan-perempatan jalan, di kolong-kolong itu kan. Saya ngomong sama istri, jangan kasih makan terus. Kenapa? Enggak mendidik dia. Terus kita suruh mereka jualan. Jualan apa? Tote bag. Sekarang kan nggak boleh pakai plastik. Jahit. Kasih ke mereka. Jualan. Ya udah. Mesin jahitnya beli. Cari di Tokopedia tuh. Cari harga sekian udah total semua. Jumlahnya sekian. Nah dia store ke saya. Saya store ke dia. Nah, jadi bolak-balik aja nih. Segini Pak. Oke. Doain. Ada uang mah? Ada. Kita pergi ke Bogor. Kunjungan ke jemaat-jemaat itu. Pulang dari sana, ada anak Tuhan. Kirim mesin jahit. Tuh. Padahal kita nulisnya yang mesin jahit biasa aja. Ini dikasih mesin jahit yang apa itu? Yang untuk konveksi. Dia jadi belajar lagi. Itu kan kenceng banget ya jalannya ya. Sampai kadang-kadang kebablasan ya. Sudah gak ada bahannya masih ngejahit terus gitu. Pak ini gimana? Loh, saya malah gak ngerti. Bahkan bukan hanya mesin jahitnya. Bahan untuk bikin tas itu pun Tuhan sediakan. Kalau kita mau memulai. Sekarang ini diuji loh teman-teman. Gak ada yang gak bisa. Sorry ya saya bilang ya. Yang kau sekolah tinggi-tinggi gak apa-apa. Tapi sekarang ini musimnya talenta. Kau punya keahlian apa? Pendidikan tinggi boleh. Tapi kalau dalam hari-hari ini kayaknya talenta yang lebih diperlukan. Belajar jahit. Ngajarin teman-temannya. Baru jahit masker 1. Kita posting di sosial media yang saya punya. Waduh. Pak Pendeta, itu dijual. Ya dijual untuk kalangan sendiri saya bilang. Berapa? Mahal 15.000 saya bilang. Waduh, mahal. Mahal. Istimewanya apa? Kalau pakai masker saya bisa kurus. Oh iya? Serius. Gimana cara penggunanya? Pakai terus 24 jam. Jadi gak makan, gak minum. Untuk kurus. Jalan dia. Sampai dia bilang, sorry ya. Penuh pesanan. Untuk apa? Bagi berkat. Diuji imanmu hari-hari ini. Jangan berdiam diri. Oh bisa nih. Saya jago bahasa Inggris loh Pak. Oke. Kursusin bahasa Inggris anak-anak. Sekarang kan gak boleh. Sekolah dulu kan belum boleh kan. Rumah kan. Mereka online berapa jam di rumah?
sekolah. Paling lama 2 jam. Kenapa? Paling lama 2 jam. Kuota. Gurunya kan juga harus beli kuota. Pulsa. 2 jam cukup. 2 jam kesananya ngapain anak-anak? Saya bikin rumah belajar. Tetangga-tetangga saya yang sudah online 2 jam, masuk ke rumah saya. Ngapain? Belajar di sana. Ada banyak buku-buku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyalurkan buku-bukunya. Bacaan-bacaan yang bermutu untuk anak-anak. Mereka belajar di situ. Lihat postingan-postingan saya. Ada anak-anak belajar, main. Diedukasi tentang kesehatan. Teman-teman bilang, Pastor, aku mau ngajarin dong anak-anak berhitung. Oh boleh. 1 kali 1, 1. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Hitung. Maksimalkan talenta yang kau punya. Lihat satu tokoh yang keren banget. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 mulai. Inilah riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Sama-sama, Nuh adalah 2, 3. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang-orang percaya yang hidup bergaul dengan Tuhan tidak kehabisan ide. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Hidup di zaman Nuh. Dan Tuhan ngomong dia orang benar, pilihan, sungguh pilihan. Ayat 10 lihat kayak apa keadaan dunia hari itu. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki. Sem, Ham dan Yafet. Ayat 11. 2, 3. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Rusak. Mungkin lebih kejam daripada virus corona. Covid. Kenapa dipanggil Covid? Karena dari Wuhan. Kalau dari Jawa, Mas Pit. Kalau dari Jakarta, Bang Pit. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tapi hebat, Nuh hidup benar dan tidak bercela. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan tidak akan kehabisan ide. Serius. Makanya Nuh pilih Tuhan. Tuhan pilih Nuh. Nuh juga pilih Tuhan. Nuh, kata Tuhan, bangun bahtera. Untuk hidup benar di tengah-tengah dunia atau bumi yang sudah rusak. Waduh, perjuangan berat ini Nuh ini. Hidup benar. Dunia, bumi ini rusak. Dan penuh dengan kekerasan. Tuh, hari-hari ini waduh, kekerasan meningkat. Karena apa? Malah konflik. Orang gak punya uang, cepat darah tinggi itu. Istri ngomong salah dikit aja, bus, nyamber udah. Tapi orang-orang yang hidup benar, gak kehabisan ide. Ya. Untuk bisa hidup benar, perlu perjuangan. Apalagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan. Kalau sekarang dunia penuh dengan berita-berita hoax. Wah, vaksin sudah ketemu kayak gitu ya. Wah, ada pro kontra. Ya. Wah, vaksin nanti ditemukan minimal nih 2022. Waduh, bingung lagi. Tenang aja udah. Kalau kau bergaul dengan Tuhan, kau tetap tenang. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu aja. Karena virus ini kan ditularkan dari bersin,
batuk oleh orang-orang yang membawa virus itu. Ada bilang, virusnya terbang 8 jam. Nyari-nyari. Siapa? Orang yang galau. Yang imunmu kuat-kuat engkau. Saya kan suka siaran langsung ya setiap hari Sabtu ya. Seminggu sekali saja dan itu hanya setengah jam. Karena banyak teman-teman minta, Pastor Hari siaran langsung dong. Ya sudah hari Sabtu. Pagi. Terus beberapa orang minta didoakan. Ya. Wah, bahkan yang dari luar negeri datang. Ikut gabung dari Hong Kong. Dari Kairo. Gabung semua. Ada satu ibu dari Palembang. Pastor, doakan anak saya. Kenapa ibu? Anak saya dokter. Positif. Corona. Dia pulang, dia peluk istrinya, anak empat-empatnya kena. Saya hanya tulis satu kalimat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kalau hatinya gembira, imunnya kuat. Dia tanya lagi, obatnya apa Pastor? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita doain. Hari Sabtu kemarin ya, waktu kami di Cirebon. Ibu ini telepon. Setelah 18 hari, dia kirim. Terima kasih untuk kalimat yang menguatkan dan doa dari Pastor Hari. Anak saya, menantu saya dan cucu saya keempat-empatnya sembuh dari corona. Amin. Karena imunmu kuat. Engkau bergaul dengan Tuhan. Saya bilang boleh saya ngomong sama anaknya? Silakan. Bersyukur punya mama yang luar biasa. Mama yang hidup benar di hadapan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Gak kehabisan ide. Nuh. Jadi yang pertama, Nuh hidup bergaul dan hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Sama-sama bersuara. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh bukan hanya bergaul, tapi Nuh juga menjadi teladan yang baik buat orang-orang di sekitarnya. Dari mana kita tahu bahwa dia teladan yang baik? Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Melakukan tepat. Tadi pujian tadi nggak usah takut. Gak usah khawatir. Kalau engkau takut, engkau khawatir saja. Berarti engkau belum tepat melakukan perintah Tuhan. Ini proyek besar, bangun Batra. Kenapa Tuhan pilih Nuh? Karena Tuhan tahu dia punya talenta di bidang itu. Ketaatan itu. Tepat. Jadi Nuh, di samping dia bergaul, dia juga memberi teladan yang baik. Kepada siapa? Terutama istri dan anak-anaknya. Tanggal 15 Maret itu terakhir ibadah di gereja-gereja. 22-nya off semua. Waduh. Saya bilang sama istri saya, gimana? Tanggal 22? Semua batal Pak. Saya ngomong sama anak-anak, minggu depan Papa seharian ada di rumah. Yeay, senang mereka. Saya lihat istri saya, cembetut. Wah hebat nih Papa luar. Karena saya jarang di rumah. 2 minggu di Depok, 2 minggu Israel. Itu 2 bulan sekali. Belum pelayanan-pelayanan berikutnya. Wah senang kita di rumah. Ngumpul 4-4 ya. 5-5-nya ngumpul semua. Anak saya enggak kuliahnya online. Yang lain belajar online semua. Waduh hebat. Pagi-pagi bangun. Masak apa kita? Masak yang bisa dimasak. Karena waktu itu kan sepi memang. Keluar rumah gak berani kan.
Awal-awal kan gitu kan. Pintu aja buka, tutup lagi. Karena berita-beritanya kan simpang siur waktu itu. Buka sebentar, tutup. Kenapa? Virus masuk. Waduh. Tenang Pak, kata anak saya. Kenapa? Kita tadi saya tutup nomor rumah. Kenapa tutup? Biar virus nggak tahu alamat kita katanya. Di rumah 2 minggu full. Boring juga kan? 2 minggu. Akhirnya saya hafal. Berapa langkah dari kamar ke kamar mandi. Tadinya saya nggak hafal. Jadi hafal. Dari kamar mandi ke dapur berapa langkah. Saya hafal. Duduk. Sampai istri saya bilang, Pak duduknya pindah-pindah dong. Jangan situ terus. Kenapa? Sofanya udah kempes. Itu memang begitu, Ma. Terus minggu ketiga kami keluar. Pakai masker, sarung tangan, jaket, ketutup semua pokoknya. Kayak manusia bulan gitu ya, planet gitu. Tukang becak ngeliatin kami berharap. Berharap naik becaknya. Di Depok masih ada becak. Teman-teman yang rindu banget naik becak, pergilah ke Depok. Dia berharap banget. Biar naik. Terus saya tanya, tatapan mata Bapak kayaknya penuh dengan pergumulan, saya bilang gitu. Iya Pak, hampir 3 minggu gak ada penumpang. Kok bisa? Bisa, karena gak ada orang keluar. Setelah 3 minggu ini, saya lihat 1 orang. Siapa? Bapak, dia tunjuk saya. Ya ampun. Oke deh ayo saya naik. Kemana? Keliling-keliling saya bilang. Muterin Depok. Tapi 6 kali aja ya. Jangan 7 kali. Kenapa? Roboh. Tembok Jericho. Kalau di Depok banyak orang Kristen. Ngobrol. Waktu kami kasih uang. Dia memuji Tuhannya sambil sujud-sujud. Pulang saya cerita sama istri saya. Nangis dia. Terus gimana Pak? Besok kasih makan orang-orang itu. Ada berapa Pak? 20 orang kayaknya. Kita bikin nasi bungkus. Jadi teladan. Terus istri saya punya hashtag. Khotbah tanpa mimbar. Ya. Wah kita bagi-bagi. Terus kita upload di Facebook. Ada yang nyinyir tahu nyinyir ya. Wah, Pastor Hari dan Ibu keluar nggak pakai sarung tangan. Bagi-bagi, waduh. Heran ya, kita udah berbagi ada yang nyinyirin. Hampir nggak kuat ya. Cuma aja, tenang. Nuh memberi teladan yang baik. Setan nggak suka kita berbagi. Kalau kami berbagi kan pakai kaos-kaos Kristen itu. Hanya 1 kaos nggak Kristen. Ya, kopi boleh hitam, hidup jangan. Saya bilang gitu. Banyak yang pesen kaos itu. Ya ampun. Ya, pesen banyak banget. Padahal kami nggak jual. Pastor, gagal fokus sih sama kaosnya, katanya begitu. Saya nggak ngeh malahan. Kaos apa? Oh iya, saya bikin kaos itu waktu itu. Ya, maksudnya nyinggung orang-orang itu. Kopi boleh hitam, hidup jangan. Rel kereta, bagi-bagi. Sambil memberitakan Kristus. Ada yang nyinyir. Gak pakai sarung tangan. Saya ngomong, kalau pakai sarung tangan licin. Pas pegang nasi, jatuh nasinya. Saya cuci tangan kok. Saya sehat. 14 hari sekali kami periksa. Karena swab dan PCR ya. Itu kan cuman berlakunya 14 hari. Setelah 14 hari periksa lagi. Betul kan? Setiap 14 hari periksa. Dan hasilnya selalu negatif. Sehat terus. Ini untuk kesehatan saya dan anak-anak. Dan keluarga dan orang-orang di sekitar. Karena untuk masuk rumah saya, itu harus melewati rumahnya Pak RT.
Kami tiap hari keluar Pak RT ngeliatin terus. Tenang Pak, sehat. Ya, teladan. Bagi-bagi. Sampai ke rel. Sampai ke Sukabumi. Ada hamba Tuhan yang kirim surat ke saya. Jemaat saya, bla 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 bla. 80 orang. Disebutin satu-satu. Hebat nih. Ini namanya supir angkot. Ini keneknya. Penumpangnya mana? Nggak ada. Kirain penumpangnya juga disebutin di situ. Saya ngomong sama istri, Mah, ada surat dari Sukabumi. Bolehlah. Kita pergi ke Sukabumi. Sebelum Sukabumi sebetulnya sih. Cicurug. Kami ke Tonjong. Bukan Tonjok ya, Tonjong. Bogor Dalam. Wah, jalan. Kami selalu ada berkat di mobil. Berbagi. Jadi teladan. Seperti Nuh. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan tidak kehabisan ide. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti jadi teladan yang baik. Karena apa? Tindakannya baik. Kalau engkau sibuk melakukan pekerjaan Tuhan ya, engkau gak punya waktu untuk gosip yang murahan-murahan itu. Kalau engkau sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, engkau gak punya waktu lagi untuk ngejelekin orang lain. Pastor Hari, apakah virus ini benar-benar tanda kedatangan Tuhan? Aduh sorry ya, saya gak punya waktu untuk diskusi soal itu. Saya sibuk melayani Tuhan. Tapi bener gak Pastor? Aduh sekalipun bener ya, saya sedang mempersiapkan diri untuk hari itu. Amin. Mari kita sibuk terus jadi teladan yang baik. Maka engkau tidak punya waktu. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan. Nuh, 2 hal saja hari ini. Bergaul karib. Orang yang bergaul karib tidak kehabisan ide. Ide yang baik yang Tuhan kasih. Dan yang kedua, menjadi teladan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan akhirnya ketika bumi dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Keluarga siapa yang selamat? Keluarga Nuh. Karena ternyata ketika Nuh memberikan teladan yang baik. Orang-orang sibuk nyinyir. Sibuk kritik Nuh. Sibuk mungkin berpikiran negatif tentang Nuh. Itu perahu besar kayak begitu. Dana dari mana itu? Kayak gitu-gitu mungkin ya. Kalau sekarang. Wah pasti hidup gak benar. Dan orang-orang yang kritik, yang ingin menjatuhkan Nuh. Gak selamat akhirnya. 100 tahun Nuh bangun bahtera. Hanya 8 yang selamat. Siapa mereka? Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Ayo kita bergaul dengan Tuhan. Gak usah mikirin, aduh corona cepatlah berlalu. Aduh. Mari kita buat yang lain. Tetangga saya marah, gara-gara corona nih kita gak bisa kemana-mana. Kita di rumah terus. Bu, ubah cara berpikirnya ibu, maka ibu sehat. Gimana Pak Ari? Saya ada di rumah karena saya pengen sehat. Saya pakai masker, saya jaga jarak karena saya pengen sehat. Bukan karena corona. Karena saya pengen sehat. Coba kalimat mana yang membangun? Dibanding kau nyalahin orang. Ubah. Akhirnya saya santai. Sukacita terus. Tawa ketiwi sama istri. Waduh. Jalan. Tetap jaga. Jaga jarak. Tapi jangan jauh-jauh kalau jaga jarak sama istri. Nanti kangen. Saya jaga jarak. Mah jaga jarak. Enggak ah. Ntar kangen. Tadi dia mau geser bangkunya ke sini. Jadi hari ini 2 hal ya. Belajar dari Nuh. Bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, jadi teladan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Tundukkan kepala. Masuk dalam perjamuan kudus. Silakan Pastor.
Terima kasih hambanya telah menjadi saluran berkat, biar Tuhan menyertai, memberkati kehidupan, kesehatan, keluarga, bahkan pelayanannya, sehingga dimanapun hambanya berada, banyak jiwa memuliakan, meninggikan, mengagungkan Yesus Kristus. Terlebih daripada itu, pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Tapi Anda dan saya, kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan dan jadi teladan, sehingga firman Tuhan digenapkan, 2 Korintus 3, 2 dan 3, kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan karena kita bawa Alkitab, bukan karena KTP Anda dan saya Protestan, tapi mereka melihat Kristus yang nyata dalam pikiran Anda, kehidupan Anda, perilaku Anda. Apapun juga, gambaran Kristus sesungguhnya tergambar melalui kehidupan seorang saya. Sehingga pada akhirnya Sakaria 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat anak-anak kasih Tuhan dan berkata, hantarkan kami di mana Anda dan saya beribadah seperti saat ini, sore hari di tempat ini. Kita tidak perlu ragu, khawatir dan takut, karena Tuhan menyertai selama kita mematuhi SOP dari COVID-19. Dan Tuhan yang beracara di luar batas kemampuan sama saya. Yakini, imani, percaya. Kita satu dalam doa, kita persiapkan kepada menerima tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, firman-Mu telah ditaburkan di tempat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan sehingga kami dapat aplikasikan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan, bergaul akrab dengan-Mu Tuhan. Dengan membangun mesbah keluarga, kami mendengarkan suara kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan itu yang kami aminkan. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan, menggambarkan anak saya hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki, inginkan, rancangan, rencanakan dalam kehidupan suami saya. Sehingga bukan kita lagi, Paulus katakan Filipi 2 ayat 5, mari kita semua memakai pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga bukan yang kita pikirkan, bukan yang kita lakukan, kerjakan adalah atas kehendak kesenangan suami saya. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, inginkan, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau Anda lakukan, tidak pernah sia-sia di depan Bapa di surga. Dia akan balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, kesehatanmu, keuanganmu, masa depanmu diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan keberadaan kami dan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Baik, siapa yang belum dapat perjamuan boleh angkat tangan. Yang belum dapat saja, hamba Tuhan akan membantu yang belum dapat. Baik, sebelah kanan saya, sebelah kiri dari belakang, ya. Para imam pemuji bantu angkat pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya, baca, renungkan, hayati, dan aplikasikan firman itu dalam hidup saudara saya hari lepas hari. Jadilah pelaku firman Tuhan. Saat ini saya menerima Lukas 1 ayat 37, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi di sisi yang lain, firman Tuhan bersabda bagi saudara saya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Oleh karena itu, yakini, imani, percaya. Sekalipun dalam keadaan epidemi COVID-19 saat ini, Anda tidak perlu ragu menjalani hidup Anda dan saya. Untuk hari depan saudara saya, Tuhan telah merancangkan sesuatu yang indah. Dan rancangan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2b.
Selama tentu anak saya berjalan dalam kehendak, keinginan dan pimpinan dia. Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Perbedaan setinggi langit dan bumi ayat 9. Bagi seorang saya, berjalan dalam jalannya Tuhan atau di rancangannya Tuhan, pilihan ada pada seorang saya. Selama Anda berjalan dalam jalan yang Tuhan tetapkan, rancangan yang Tuhan titipkan, maka dalam kondisi apapun juga, Tuhan tidak kekurangan akal untuk menyelamatkan Nuh dan ketiga anak dan mantunya. Mereka 8 saat itu. Rancangan yang sekian tahun orang mentertawakan, mengejek puluhan tahun, sampai bahtera itu selesai. Dan mereka masuk semua, dan Tuhan yang menutup. Dan pintu-pintu air terbuka semua, mata air. Hujan turun saat itu, dan tidak ada yang selamat. Tapi setiap anak-anak Tuhan dalam kondisi apapun juga, keselamatan daripada Tuhan tidak pernah gagal. Justru melalui COVID-19, firman Tuhan digenapkan dalam kehidupan saudara saya. Maliaki 3 ayat 18, kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki, inginkan, menjadi teladan melalui hidup anak saudara saya. Ada perbedaan yang nyata dengan orang-orang di luar sana. Itu imanku. Buat minggu-minggu depan, tetap bawa jiwa ke tempat ini. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, firman Tuhan kata Roma 10 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kebencian. Apapun hal yang tidak berkenan, kami yakini, imani, percaya melalui tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Bagi seorang saya yang beriman dan percaya, maka firman Tuhan berkata, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada pengampunan, ada pemulihan, ada kehidupan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat, ada kekayaan, ada pertolongan, ada perlindungan. Ada juga pengangkatan yang luar biasa, sehingga hidup Anda dan saya terus akan naik, bukan turun. Ulangan 28 ayat 13b, Anda dan saya menjadi kepala bukan ekor. Tapi tidak titik selama Anda saya melakukan firman Tuhan dan pegang dengan setia, maka apa yang Tuhan sabdakan tergenapkan dalam kehidupan saudara saya. Dalam nama Yesus. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Tuhan tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu pada waktu malam hari, ia diserahkan yang mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengecap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Jesus, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita yang percaya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya.
Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang Anda gumuli, terbaring di rumah, rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5:16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan terima terjadi sesuai imanmu. Kalau Anda beriman, Matius 9:29b, terjadilah sesuai imanmu. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakitnya yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang berhubungan paku. Dan dia berfirman, oleh karena belur-belurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dan apabila saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, keuangan Anda, pelayanan Anda, apapun juga, bagi Bapa di surga tidak perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Imani percaya itulah tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, sanak familimu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita, berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawan adalah darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami, sehingga melalui tubuh dan darah Yesus kami sebagai umat tebusan. Engkau berfirman Galatia 3:13, Engkau telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat dengan caramu Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan, Engkau menjadi terkutuk oleh karena kami Bapa. Dan kami percaya saat ini Bapa, dengan iman Engkau telah datang menjadi manusia dan telah mati bagi manusia berdosa, yaitu saudara saya. Oleh karena itu kita orang beriman mati dengan iman untuk kelemahan, kekurangan, kutuk, sakit, penyakit, keterpurukan saudara saya, supaya dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, sehingga saya berkenan dan layak di hadapan Bapa di surga. Tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan saudara saya. Dan Yesus yang telah mati bersama saudara saya dengan iman, dia juga telah bangkit supaya Anda dan saya masuk dalam kuasa kebangkitan. Bangkit dari dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, segala yang tidak berkenan. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26. Yesus yang sama menjadi pendoa syafaat saudara saya di hadapan Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya, dan itulah bagian saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Dia sedang mempersiapkan tempat yang terindah, terbaik, surga menanti. Tapi dia segera akan datang. Dia segera datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih-kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan anak saya digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita, siap menanti waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Anda akan melihat mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Anda dan saya tiba-tiba diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Semua yang asal dari dunia tanpa kecuali, tidak ada yang terbawa. Semua tertinggal, tidak ada yang Anda dambakan, rindukan, bahkan segala sesuatu yang mungkin tercangkok dalam tubuh Anda, apapun juga, semua itu tertinggal dengan tubuh kemuliaan yang baru. Kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa mempersunting seorang saya dalam Kristus Yesus, makan seperjamuan dengannya muka ketemu muka, supaya di mana Yesus tidak ada, Anda dan saya ada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Dan firman Tuhan digenapkan saat itu. Yohanes 3 ayat 16c. Bagi kita yang percaya, kita memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus Yesus. Bukan kacauan adalah darah Yesus. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga.
Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dan diampuni. Bahkan menjadi kekasih-kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat-Mu. Dengan apa dapat kami balas, kami tidak akan sanggup mampu membalas sekalipun, apapun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat, dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau berhidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu dapat merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap bergaul akrab dengan-Mu dan menjadi teladan supaya nama Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Dan juga terlebih lagi kita diberkati lebih dalam melalui tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Hari Sempulur yang sudah menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Gembala Sidang yang sudah menjadi berkat juga melalui tubuh dan darah Yesus. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik, dan mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Akan terlebih lagi kalau kembali sore ini setiap kami boleh ada di dalam ibadah tatap muka. Kami bersyukur, kami percaya semua kesempatan itu datangnya daripada-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan yang baik yang Tuhan beri atas hidup kami. Dan sore ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik. Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipakai bagi pelebaran kerajaan surga di tempat ini, memberkati setiap jemaat Tuhan, tangan-tangan yang memberi, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka. Kami percaya apa saja yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi, yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Masih dapat berdiri bersama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
jadi berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas ibadah telah berjalan oleh karena pertolongan kasih anugerah berkat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Hamba menyerahkan rekan-rekan sekerja Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat kekasih Tuhan dengan khairan luar biasa ajaib. Hamba serahkan hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, kesaksian kehidupan perilaku mereka. Tanda-tanda heran menyertai kehidupan mereka Bapa. Bahkan Engkau berfirman Bapa, hamba materaikan digenapkan dalam setiap kehidupan orang percaya. 1.000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan. Mazmur 1 ayat 7. Tapi Mazmur 1 ayat 8 tidak akan mengena kekasih-kasih Tuhan, karena ada tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memagari kehidupan kami. Sakarya 2 ayat 5. Hamba imani percaya Bapa, bahkan Engkau tegaskan dalam Sakarya 2 ayat 8c. Kami Tuhan sebagai biji mata Allah-Mu sendiri, sehingga kami hanya cukup menonton terjadi petaka, terjadi mara bahaya, terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi selama kami bergaul akrab dengan-Mu Bapa, kami yakini, imani, percaya Nuh telah memberi teladan. Bagi Allah tidak mustahil. Semua, tidak ada satupun manusia dan hewan saat itu yang tertinggal pada zaman Nuh saat itu. Sebab kejahatan mereka telah sampai kepada Bapa di surga. Tapi Anda dan saya, doa Anda saya telah sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga, firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat 12, Dia mau melihat kehidupan Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, masa depan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda. Dia berikan telinga waktu seruan doa saudara saya. Dia ulurkan tangan untuk menolong saudara saya. Bahkan Dia perintahkan malaikat Tuhan. Mazmur 1 ayat 11, kemanapun langkah kaki Anda pergi untuk menjaga hidup Anda, masa depan Anda, sehingga kita akan melihat sampai anak cucu cicit kita diberkati dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih sekalian. Dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.